Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu Nyai ingkang kula hormati, Gus Asa, para pengasuh Pondok Ibadur Rahman, Bapak Kiai Haji Robitoh, wali murid atau wali santri dan anak sekalian yang saya cintai. Akhir-akhir ini kita tahu semua bahwa betapa Allah menjadikan Al-Quran itu penyempurna atas kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat maupun Injil. Yang mudah kita lihat pada kitab Injil. Kitab Injil itu sesuai dengan perkembangan para pengikut-pengikut agama Nasrani itu. Sekarang versinya sudah banyak. Ada yang versi Matius, Lukas, Yohanes. Dan dari masing-masing versi itu semuanya beragam, berbeda. Bisa jadi isinya satu kitab, karena pembawa risalahnya berbeda, akhirnya maksud dan tujuan juga berbeda. Berbeda sekali dengan apa yang ada di Al-Quran. Allah telah menjamin keaslian dan kemurnian Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu, sesungguhnya kami Allah sendiri, nazzalna dzikra, yang kami menurunkan Al-Quran sebagai zikir, pola untuk berpikir. Wa inna lahu lahafizun, yang sungguhnya Allah sendiri yang akan menjamin keaslian dan kemurnian Al-Quran itu. Bapak Ibu pengasuh ingkang kula hormati, di dalam Al-Quran sendiri itu Allah telah menjamin keasliannya dan tidak akan pernah mungkin bisa dipalsu. Yang pertama, dari sekian ratus ayat, ribuan ayat di dalam Al-Quran itu dapat dilihat kuncinya dengan huruf yang ada di dalam basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu ada 19 huruf. Nek panjenengan ngitung cuman 18, berarti lafaz jalalah tasdidnya mboten panjenengan hitung. Apa nek sampai 15 jelas kleru lek ngitung niku. Maka dari 19 huruf itu dapat untuk melihat betapa lafaz jalalah dan segala bentuknya. Jalalah itu Allah, lillah, ilah, itu semuanya kelipatan daripada 9. Sing kula pas apal sekali, kata Allah itu dalam Al-Quran ada 190, berarti 10 kali lipatnya 19. Ini jaminan yang diberikan Allah kepada Al-Quran. Yang kedua, Allah menjamin Al-Quran itu pasti benarnya karena sifat huruf dan kalimat yang ada dalam Al-Quran itu jumlahnya seimbang. Misalnya kata yang berkaitan dengan nahar yang artinya siang dan lail yang artinya malam, jumlahnya seimbang. Yang kedua, hasan yang artinya baik dengan sar yang artinya buruk, jumlahnya seimbang. Lek panjenengan ragu, di Google itu ada klik Al-Quran, nanti dilihat di situ kata nahar ada berapa, kata lail ada berapa, sama, sebanding. Jadi kalau panjenengan badhe mengurangi ayat Al-Quran, jelas tidak akan bisa. Itu jaminan-jaminan Allah yang diberikan. Yang ketiga, Allah di samping menjamin Al-Quran dengan isi dan kandungan Al-Quran sendiri, Allah juga menjamin kebenaran Al-Quran itu lewat para penghafal-penghafalnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
hamilul Qur'ani ma'i fil jannah. Para penghafal Al-Qur'an itu nanti akan bersama dengan Rasulullah di surga. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu betapa Rasulullah, satu orang yang menerima wahyu Al-Qur'an, begitu tinggi dan mulianya beliau itu. Tapi nanti di surga akan bersama dengan para penghafal Al-Qur'an. Orang-orang yang menghafal Al-Qur'an itu Bapak Ibu, ini berbeda dengan orang-orang yang menghafal selain Al-Qur'an. Ustadz Adi Hidayat di Jakarta itu Bapak Ibu, kalau ngajar menghafal anak-anak itu tidak hanya urutan halaman pertama, kedua, ketiga, tidak begitu, tapi dibulak-balik. Jadi anak store begitu, halaman 1, tengah ke bawah halaman ketiga, halaman sekian yang paling atas, itu dibulak-balik bisa. Kenapa? Karena di Al-Quran ada pakem-pakemnya. Yang pakem-pakem itu hanya diketahui oleh mereka yang menghafal Al-Quran. Kalau awake dhewe niki nuwun sewu, kula panjenengan karena tidak hafal Al-Quran, kadang-kadang ayat awalnya betul tapi akhirnya kan keliru. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kan akeh wong sing hudalil mukminin. Kalau tidak ada orang yang hafal Al-Quran itu pasti salah dan tidak ada yang benarkan. Tapi justru karena ada orang yang hafal Al-Quran itu maka dibenarkan. Yang kedua, yang paling berbahaya, Rasulullah mengingatkan kepada kita, kam min qari'in wal Qur'anu yal'anuhu. Kathah tiyang sing sering membaca Al-Quran, qari' pembaca, tapi justru wal Qur'anu yal'anu, Quran itu menjadi pelaknat. Jadi sebab wong dilaknat dening Gusti Allah karena membacanya Al-Quran. Kenapa orang membaca Al-Quran bisa menjadi laknat bagi orang yang membaca itu? Kenapa justru wong maca Quran jadi kualat karo Quran sendiri? Karena yang pertama Bapak Ibu, tidak tahu kaidah-kaidah membaca Al-Quran. Nun sewu, Quran niku basa Arab, benten kalih basa Jawa. Lek bahasa Arab itu penyebutan hurufnya tidak benar. Tipis dibuat tebal, tebal dibuat tipis, beda arti. Kata khalaqa yang artinya mencipta dan halaqo pakai ha yang artinya mencukur sangat berbeda. Maka ketika kita membaca afala yang zuruna ilal ibili kaifa napa ya? Khuliqat pakai kha titik, suaranya tebel, khuliqat. Apakah kau tidak memperdulikan atau tidak memikir tentang bagaimana unta itu diciptakan? Kalau kita salah membacanya, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kita tidak memperdulikan bagaimana unta itu dicukur? Bedanya tengeriku. Nek sitoke diciptakan berarti dengan perintah memperhatikan unta diciptakan, kita akan mengetahui rahasia-rahasia di balik unta itu sendiri. Mas, kondoli Mas. Jadi unta itu Bapak Ibu, panjenengan sing sampun nate preso unta, banyak kelebihan-kelebihan dibanding dengan hewan yang lain. Unta itu Bapak Ibu, kalau sudah minum penuh tangkinya itu, maka 1 minggu atau 7 kali 24 jam tidak akan minum lagi. Itu unta. Berjalan terus non-stop, selama perutnya masih ada makanan dan air, maka dia kuat berjalan terus. Jadi pitung dino pitung bengi tidak leren berjalan, unta itu kuat. Justru ini berbeda dengan wedhus, beda kali sapi, beda kali wedhus, beda karo menungso biasa. Awake dhewe niki mangan umume sedina ping pinten? Ping 3. Isuk, sore, awan kalian sonten. Tapi unta mboten. Maka Allah memberikan kelebihan bagaimana unta diciptakan oleh Allah yang tempat lahirnya sama dengan kambing, hidupnya sama dengan kambing, tapi justru diberi kelebihan-kelebihan yang tidak sama dengan hewan yang lain. Nuwun sewu malih tletong. Lek tletonge sapi namun kena girabuk. Sekarang dikembangkan oleh pemerintah jadi biogas. Tapi tletonge unta dapat dijadikan bahan bakar
diperas akan keluar minyaknya, dapat dinyalakan lampu. Kayak ngoten niku. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqa. Sing nomor loro, maca Quran niku utawa membaca bahasa Arab itu, kalau panjang pendeknya tidak benar, maka juga salah arti. Nek awake dhewe selawat tibaan niku. Lek serokal niku, ya Nabi salam alaika. Ya ini panjang, Nabi nane pendek, binya panjang. Lek awake dhewe ngetutne lagu, ya Nabi, loh nane gawe panjang, salah artine. Lek nane pendek, ya Nabi, artinya wahai Nabi. Tapi kalau nanya dibaca panjang, ya Nabi, nabun adalah gigi siung. Jadi lek awake dhewe salah membaca, cara panjang pendeknya juga salah artinya. Banyak orang membaca Al-Qur'an karena cepet-cepetan, api-apian, menentukan atau mengikuti guru lagu saja, maka akan berbeda artinya. Beda artinya, beda maksudnya. Maka seharusnya Al-Qur'an dibaca mendapatkan rahmat, tapi justru karena salah membacanya menjadi satu laknat. Kayak ngeten iki, subhanallah. Jadi dawa ndeke salah ya salah, lek ora paseh ya salah. Ini Quran. Dan banyak sekali. Azan itu loh Bapak Ibu. Kata sing ngene to, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang persen tulisan ini, Akbar, alif, kaf, ba, ro. Nek sampai bae panjenengan dawak nih artinya beda. Kan kata wong ngaten ngeten. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Otolek wong komat. Nggih komat iki. Komat begini. La ilaha illallah. La yang pertama panjang tapi ilaha yang pendek. Kan banyak orang yang komat ngeten. Asyhadu an la ilaha illallah. Banyak yang baca kebalik. La yang depan dipendekkan, la yang nomor 2 dipanjangkan. Wis salah arti meneh. Kalau akbar dibaca baknya dibaca panjang akbarun, artinya jamaknya daripada kabarun. Jadi akbar itu kalau akbar jamak jadi kabar, artinya kendang. Artinya sudah jauh Bapak itu. Maka daripada itu tepat sekali kalau kita sekarang panjenengan hari ini menitipkan putra-putri untuk mengaji yang benar. Banyak orang yang hanya mengejar bisa baca. Setelah bisa baca tanpa digurukan, itu akan mendapatkan laknat. Karena Al-Quran itu berbeda dengan ilmu yang lain. Quran itu harus berstandar sanad namanya. Lek enggak ono sanate, maka akan gagal dalam hal mempelajari Al-Quran. Sekarang sedang marak Bapak Ibu, beberapa sekolah menyelenggarakan proses tahfidzil Quran dengan model rumah Al-Quran atau rumah tahfidz. Di situ pokok anak sing iso maca Quran, mbuh bener apa enggak, lek maca langsung menghafalkan sendiri. Jadi ora karu-karuan, apal tapi enggak karu-karuan. Terus lek wis ngono wis kadung apal akeh, kadung rinding maca iso, disemak wong akeh tiba akeh sing salah, yang bertanggung jawab siapa? Pertanyaan kan seperti itu. Maka daripada itu panjenengan lek golekne pendidikan Al-Quran bagi anak-anak, jangan sampai salah. Ojo salah mlebu kamar. Kenapa? Karena dibalik kesalahan kita menghafal itu mesti akan ada resiko-resiko yang akan kita tanggung. Sampai saat tuae nanti anak kita akan salah membaca Al-Quran. Kalau aturaken wau lek dawa ndeke salah artine, tebal tipis menyebutkan huruf sesuai dengan makhorijul hurufnya, salah juga salah artinya. Maka termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.